Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam acara Katakese Keluarga, Permata di Tengah Pandemi. Telah hadir Pastor Aloysius Dani Raditya MSF, Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Tanjung Selor, sebagai moderator acara, dan Yang Mulia Monsinyur Dr. Paulinus Yan Ola MSF, Uskup Keuskupan Tanjung Selor, sebagai narasumber. Kepada Pastor Dani MSF dipersilahkan untuk memandu acara ini. Marilah kita membuka katekese keluarga ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh besar perlindungan-Mu atas diri kami. Tak berkesudahan kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur pada hari ini Kau pertemukan kami kembali dalam acara Katakese Keluarga. Bersama dengan Bapak Uskup, kami akan mendapatkan kembali pengajaran-pengajaran yang bernilai untuk kami. Tuntunlah kami, supaya sesudahnya kami dapat sehati dan sejiwa dengan kehendak-Mu, seperti yang diajarkan oleh Bapak Uskup kepada kami, sehingga kami dapat menghargai anugerah hidup ini dan semakin mencintai sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini Monsinyur Paulinus MSF akan memberikan katekese keluarga kepada kita semua mengenai tema ke-10, yakni pria dan wanita. Secara umum, katekese keluarga ini bertujuan untuk memberikan pengajaran dan sharing tentang nilai-nilai keluarga yang sekaligus bertujuan membantu keluarga-keluarga Katolik untuk mengenal identitas keluarga sebagai tempat istimewa dan perutusan keluarga dalam karya keselamatan Allah. Marilah kita mendengarkan pengajaran dari Bapak Uskup berikut ini. Terima kasih untuk perkenalannya dan juga untuk pertemuan kita yang pada sore ini akan membahas tentang faham gereja Katolik, terutama menyangkut menjadi pria dan wanita. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kita semua dilahirkan sebagai pria dan wanita. Dan itulah keadaan yang kita terima dan kita alami. Dan dalam perspektif iman, pengalaman sebagai pria dan wanita ini diperkokoh dan diberi landasan iman. Dan kitab suci memberi dasar bagi kita untuk memahami siapakah manusia itu yang adalah pria dan wanita. Pendasaran kitab suci dan ajaran gereja menjadi penting. Di masa kini, marak digaungkan oleh berbagai aliran ideologis, berbagai ide, konsep, dan penghayatan tentang pria dan wanita yang berbeda dari apa yang diyakini oleh gereja. Dewasa ini menjadi tampak adanya ide-ide yang mengaburkan, bahkan bertentangan dengan pandangan gereja tentang laki-laki dan perempuan. Pandangan gereja dianggap kolot, ketinggalan zaman, dan bahkan ada yang menuduhnya sebagai institusi, gereja sebagai institusi yang melanggengkan atau mendukung perendahan martabat perempuan dan hak-haknya.
Bahkan ada yang menuntut bahwa kitab suci itu sebaiknya ditulis kembali untuk menggantikan bahasanya. Menurut mereka, Allah tidak berjenis kelamin, dan karena itu tidak boleh hanya disebut sebagai Bapa, tetapi juga bisa disebut Ibu. Rumusan doa, dan seringkali kita juga mendengarkan pidato-pidato itu dipaksakan untuk menyebut lebih dulu, misalnya tidak menjadi kebiasaan kita, tetapi itu juga perjuangan para feminis untuk menegaskan pentingnya perempuan. Lalu sambutan-sambutan dimulai dengan saudari-saudari atau ibu bapak, mungkin meniru yang di dalam bahasa lain ladies and gentlemen, dan seterusnya. Dan di situ kita melihat rumusan doa pun dipaksakan untuk menyebut Allah sebagai ibu, sesuatu yang menjadi perhatian. Dan kemudian yang paling parah adalah menghilangkan segala perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya dalam hal seksualitas, dalam hal alat-alat reproduksi, atau sering orang mengatakan tidak hanya secara biologis, tetapi dalam cara berada sebagai laki-laki dan perempuan. Dan jika perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak diakui, maka yang terjadi adalah krisis kemanusiaan di dalam memahami siapakah manusia itu. Siapa manusia itu menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Manusia menurut paham yang menghilangkan perbedaan itu lalu menjadi manusia, konsep manusia yang sangat netral dan umum. Manusia itu laki-laki atau perempuan sama saja dan tidak ada bedanya. Dan karena itu mempengaruhi juga paham perkawinan Kristiani yang didasarkan pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pun dipertanyakan. Ideologi itu menegaskan bahwa yang paling penting bukan laki-laki dan perempuan, tetapi manusia secara umum. Dan karena itu mereka membela misalnya adanya hak untuk membentuk hidup bersama antara orang sejenis, dan berjuang supaya hidup bersama seperti itu disamakan dengan perkawinan. Disitulah kita melihat bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan dianggap hanya suatu ciptaan budaya. Menjadi laki-laki dan perempuan hanya urusan soal pendidikan, bahwa dibiasakan dari kecil untuk bertingkah laku secara tertentu, tetapi laki-laki dan perempuan sebenarnya sama saja. Pendidikan itu yang kemudian diarahkan untuk merendahkan perempuan, dan karena itu konsep pembedaan harus dihilangkan. Konsep-konsep seperti ini jelas sangat berlawanan dengan ajaran gereja. Gereja menegaskan bahwa apa yang diterima dari kitab suci dan ajaran Yesus adalah adanya perbedaan di dalam menghayati hidup sebagai pria wanita, walaupun mereka diikat di dalam suatu kesatuan. Laki-laki dan perempuan terbedakan satu sama lain. Tidak ada manusia umum yang abstrak. Manusia itu konkret, yang diciptakan Allah adalah laki-laki dan perempuan. Maka perkawinan di dalam faham gereja Katolik itu harus sifatnya heterogen. Artinya antara seorang laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan berbeda dalam cara menghayati hidupnya, dan pada saat yang sama mereka itu satu. Kesatuan laki-laki dan perempuan itu justru karena mereka diciptakan serupa dengan Allah. Jadi keserupaan mereka itu tidak lain adalah keserupaan di dalam relasi mereka dengan satu sama lain berhadapan dengan Allah. Maka menyamakan begitu saja antara laki-laki dan perempuan dan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang dimilikinya akan mematikan
daya cinta dan erotisme yang membuat laki-laki dan perempuan tertarik satu sama lain untuk melanjutkan penciptaan Allah melalui hadirnya anak. Eksistensi atau keberadaan manusia, terutama keberlanjutan hidupnya, justru ditentukan oleh adanya keberlainan di dalam seksualitas itu. Di sana dorongan erotis dan kasih diarahkan untuk menciptakan adanya keturunan dan bukan suatu rekreasi dan pemuasan hasrat seksual begitu saja secara abstrak dan umum. Disinilah kita melihat paham itu, paham gereja. Sejak bab-bab awal dari kitab suci, dari Alkitab Kristiani, kita mendapat gambaran tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut citra Allah. Nah, keserupaan itu diulang misalnya di dalam Kejadian bab 1 ayat 26 dan 27, di dalam 2 ayat itu saja 3 kali diungkapkan bahwa manusia itu serupa dengan Allah. Maka konsep yang tepat tentang hakikat terdalam manusia adalah bahwa manusia itu baik sebagai laki-laki maupun perempuan, mereka diciptakan menurut citra Allah. Mereka mempunyai perbedaan di dalam menghayati kepriaan dan keperempuanannya, tetapi diikat oleh satu hakikat yang sama, yakni identitas mereka sebagai citra Allah. Mereka berdua, laki-laki maupun perempuan, serupa dengan Allah sendiri. Membela perempuan yang hak-haknya terpuruk, hak-haknya diingkari, tidak harus dilakukan dengan menghilangkan perbedaan yang ada atau memperlawankan tugas-tugasnya. Penghargaan, pembelaan, pembebasan, pemberdayaan perempuan untuk menghayati dirinya harus dimulai dengan merujuk pada identitas, harkat dan martabat yang diterima dari Allah, yakni sebagai ciptaan yang setara dengan laki-laki. Keduanya adalah citra Allah, gambaran Allah. Dan dengan demikian kita melihat perjuangan misalnya gender untuk membebaskan perempuan. Perjuangan yang benar bukan dengan semakin menyerupakan perempuan dengan laki-laki. Di dalam ajaran gereja, di dalam kitab Kejadian bab 2, misalnya diberi kesan dan tafsiran seakan perempuan lebih rendah dari laki-laki, ketika di sana dikatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hawa atau diciptakan dengan mengambil tulang rusuk Adam. Orang lupa untuk memperhatikan bahwa ketika perempuan itu diciptakan, laki-laki itu tertidur. Itulah simbol bahwa mereka diciptakan dari bahan yang sama oleh Allah. Perempuan tidak diciptakan oleh laki-laki untuk dikuasai. Baik laki-laki maupun perempuan adalah ciptaan Allah. Perempuan bukanlah suatu replik, suatu tiruan dari laki-laki, sehingga untuk membelanya kita menjadikan perempuan sama dalam segala hal, kecuali perbedaan biologis semata atau alat reproduksi. Disinilah paham Kristiani berbeda dengan yang diajarkan banyak orang. Begitu pula tafsiran tentang kata perempuan diciptakan sebagai penolong di dalam bab yang sama. Kata penolong sering ditafsir sebagai pembantu laki-laki. Padahal dalam bab 2 ayat 18 di sana ditegaskan tentang kesepadanan. Di sana perempuan menjadi partner dan penolong sendiri. Kita juga sering menggunakannya tidak hanya terhadap orang yang membantu kita, tetapi Tuhan sendiri juga sering kita sebut sebagai penolong. Aspek kesetaraan ditegaskan di dalam relasi antara laki-laki dan perempuan itu.
hanya karena Hawa setara dengan Adam, mereka dapat berkomunikasi. Kesetaraan itu ditunjukkan dengan keserupaan mereka secara mendalam, melebihi relasi Adam dengan ciptaan lain. Karena sebelumnya, di dalam ayat-ayat sebelumnya ditegaskan bagaimana ciptaan lain dihadapkan kepada Adam untuk diberi nama, tetapi tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Dan terciptanya Hawa justru memperlihatkan adanya kesamaan mereka di dalam identitas sebagai ciptaan dan di mana mereka bisa berkomunikasi. Kita melihat bahwa relasi laki-laki dan perempuan itu setara sejauh mereka diciptakan menurut cita-cita atau rencana Allah sendiri. Mereka mendapat hakikat keilahian yang sama. Namun, dalam ayat-ayat berikutnya, terutama bab yang ketiga, segera terjadi bahwa dosa akhirnya mengacaukan keharmonisan pertama dengan Allah sendiri dan relasi dengan Allah rusak. Kedosaan itu merusak segalanya, rusak relasi antara manusia dengan Allah, antar manusia, mereka berdua pun rusak relasinya, bersamaan dengan rusaknya juga relasi dengan alam dan ciptaan lain. Di dalam bab sesudah kedosaan mereka misalnya, Adam menuduh Hawa yang mengajak untuk memakan buah terlarang. Hawa menuduh ular. Dan kemudian akibat dari dosa itu hidup menjadi berat, terjadi permusuhan antara ular dan perempuan itu. Dan juga ladang harus digarap dengan susah payah untuk mendapat hasil. Semua itu menjadi ungkapan hancurnya relasi karena dosa. Maka di masa kini, konflik dan pertentangan di dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan, di mana perempuan menderita, harus dicari dasarnya di dalam kebudayaan, di dalam pendidikan, singkatnya di dalam unsur-unsur kedosaan yang perlu dikenal untuk kemudian disadari dan dicari jalan keluarnya. Di sana ada keprihatinan terhadap misalnya budaya patriarkal yang kita kenal yang menindas perempuan. Di sana juga unsur kedosaan yang kita hadapi saat ini. Ada banyak diskriminasi, misalnya upah di tempat kerja yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Kita juga melihat adanya unsur-unsur kedosaan yang hadir di dalam budaya kita. Misalnya di dalam soal komersialisasi tubuh perempuan demi keuntungan ekonomis. Dan juga politisasi tubuh manusia di ruang publik. Perempuan dilarang berbuat ini, itu, dan banyak hal yang lain. Tetapi itulah unsur-unsur yang muncul dari budaya sebagai bentuk kedosaan yang dialami sama seperti yang terjadi ketika Adam dan Hawa berdosa. Tetapi kita melihat sejak awal dari kitab suci juga, rencana Allah tentang relasi laki-laki dan perempuan itu tidak hilang ketika manusia pertama berdosa. Allah tetap menyelamatkan mereka. Simbolnya kita melihat misalnya bahwa Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang dan itu dipergunakan untuk membantu mereka, untuk mengenakannya kepada mereka karena mereka menemukan dirinya telanjang. Penelusuran juga terhadap kitab suci membawa kita pada gambaran tentang pemulihan perempuan dan juga relasi yang tinggi terutama dalam martabat perempuan yang kita temukan juga di dalam lembaran-lembaran kitab suci. Sudah sejak perjanjian lama misalnya ada figur-figur nabi perempuan
dan perempuan-perempuan beriman yang kita temukan di dalam kitab suci, seperti Sarah, seperti Ana, seperti Esther, seperti Yudit. Dan justru perempuan-perempuan itu tampil dalam situasi-situasi penting dan darurat kehidupan bangsa Israel. Dan mereka mengambil peran penting. Dan di dalam perjanjian baru, jelas juga kita menemukan perempuan-perempuan seperti itu. Pentingnya perempuan itu juga nampak dalam hidup Yesus. Seperti diungkapkan atau kita lihat, kita baca dan renungkan di dalam perjanjian baru. Tidak seperti para rabi pada umumnya yang menghindar untuk menunjukkan kesucian hidupnya. Yesus membiarkan diri berbicara dengan perempuan seperti perempuan di sumur di dalam Injil Yohanes bab 4. Begitu juga membiarkan diri disentuh oleh perempuan dengan diurapi kaki, kemudian kakinya dikeringkan dengan rambut. Kisah mengenai ketika Yesus sedang dijamu dan datang perempuan seperti itu dalam Markus bab 5. Ayat 25 sampai 30 atau yang ayat bab 14 ayat 3 sampai 9. Di sana Yesus memperlihatkan bagaimana memperlakukan juga perempuan. Dia tidak menyetujui misalnya perzinahan, tetapi berbelas kasih terhadap perempuan yang berzina seperti diungkapkan juga dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 53 dan seterusnya. Dan Yesus pun membiarkan para wanita mengikuti dan mendukung karya misinya bersama para rasul. Dan suatu lukisan yang indah ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah, dia juga ditemani sekelompok ibu-ibu yang membantu di dalam pelayanan itu. Dan di dalam kehidupan hariannya pun Yesus bersahabat dengan orang-orang seperti Maria dan Marta yang bersaudara dan Lazarus, dan juga tentu saja figur Maria Magdalena yang sangat dominan di dalam penggambaran itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tanggung jawab untuk menjaga martabat dan perempuan di dalam masyarakat maupun di dalam kehidupan berkeluarga pada umumnya tidak harus dilakukan dengan mengingkari atau bahkan mempertentangkan antara tugas laki-laki dan perempuan dengan menghilangkan perbedaan yang ada, tetapi harus menerima perbedaan-perbedaan penciptaan itu sebagai hal yang memperkaya laki-laki dan perempuan. Di dalam paham Kristiani, perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadikan keluarga sebagai suatu komunitas kasih. Di sana tidak diajarkan suatu komunitas di mana perempuan disubordinasi atau ditundukkan secara total untuk selalu mentaati sesuatu yang keluar apapun dari suaminya, kendati misalnya salah. Ajaran-ajaran Rasul Paulus sering juga disalahgunakan untuk menekankan bahwa perempuan harus selalu tunduk pada laki-laki. Ketika kita membaca Efesus bab 5 ayat 21 sampai 33, perlu dilihat di sana bagaimana tunduk satu sama lain dan saling mencintai satu sama lain, itulah yang menjadi penekanan Rasul Paulus. Perkawinan dihayati sebagai sakramen karena melambangkan hubungan Kristus dan gereja. Di sana ada suatu relasi kasih yang tak terbatalkan, yang tak terputuskan. Laki-laki dan perempuan yang hakikat ilahinya sama karena diciptakan oleh Allah yang sama itu disatukan di dalam satu hidup bersama di dalam ikatan kasih. Maka tanggung jawab untuk menjaga keserasian relasi laki-laki dan perempuan adalah tanggung jawab kita semua.
bahwa ada unsur-unsur yang belum ideal, hal-hal itu harus dicari sebagai bentuk kedosaan yang harus dihadapi. Dan kita mengalami, kita adalah orang-orang berdosa yang sama seperti Adam dan Hawa, kita pun terluka, kita pun bingung dan seringkali saling merendahkan dan hidup dalam ketidakpastian. Tetapi di saat yang sama, idealisme ajaran Kristiani memanggil kita untuk membangun relasi laki-laki dan perempuan itu menjadi harmonis dengan bantuan Allah. Dan itu hanya mungkin ketika kita kembali kepada akar penciptaan laki-laki dan perempuan. Kebudayaan yang kita hidupi perlu disucikan. Pendidikan pun perlu dimurnikan. Politik perlu diluruskan. Misalnya setiap pemilu 3 calon diantaranya 1 harus perempuan. Itu harus dihayati sebagai suatu bentuk penghayatan. Bukan hanya sekedar menyewa seorang perempuan untuk ditempatkan di situ dan kemudian sesudah pemilu ya sudah, tidak ada apa-apanya. Karena disinilah pemurnian martabat manusia itu berpangkal dari hakikat keilahian yang dimiliki bersama baik laki-laki maupun perempuan karena diciptakan menurut citra Allah. Dan saudara-saudari, persoalan-persoalan yang muncul karena kedosaan ini tidak dapat menghapuskan kesetaraan yang dimiliki laki-laki dan perempuan, karena pada hakikatnya mereka mengambil bagian di dalam keilahian yang sama karena diciptakan. Dan perempuan tidak pernah diciptakan oleh laki-laki, dan karena itu para perempuan janganlah bercita-cita untuk menghilangkan segala perbedaan. Memang sudah menjadi tren di negara Eropa, laki-laki yang suruh masak, istri karena alasan perjuangan kesetaraan ya bukan karena tidak punya waktu, tetapi karena ingin menuntut hak seperti itu. Kita tidak sampai ke ekstremitas seperti itu karena kita berusaha untuk saling menghargai martabat kita berpangkal dari keterciptaan kita sebagai laki-laki dan perempuan, bukan sebagai kutub yang membuat kita bertentangan satu sama lain, tetapi suatu berkat yang memperkaya sehingga keluarga-keluarga kita menjadi suatu komunitas kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita melanjutkan sesi ini dengan memasuki sesi yang lain untuk memperdalam beberapa hal khusus terkait relasi laki-laki dan perempuan melalui dialog kita. Terima kasih Bapak Uskup untuk pengajarannya. Saudara-saudari yang terkasih, kini kesempatan bagi kita untuk mendalami beberapa hal yang terkait dengan tema pria dan wanita dalam beberapa kasus yang disampaikan oleh umat berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, Monsinyur. Oke. Pengirimnya adalah seorang pemuda. Berikut isinya. Saya sedang pacaran dengan seorang cewek dan beberapa bulan ke depan berencana untuk menikah dengannya. Tapi sekarang saya ada masalah yang membuat saya galau. Cewek saya bekerja sebagai PNS di sebuah kantor dinas, sedangkan saya hanya bekerja sebagai karyawan harian di sebuah rumah sakit umum. Saya galau karena tentunya gaji cewek saya lebih besar dari gaji yang saya dapat. Saya jadi malu, minder, dan tidak percaya diri. Saya takut hal itu akan menjadi masalah besar dalam rumah tangga kami nantinya. Bahkan, saya takut hanya karena perbedaan jumlah gaji, kami nantinya bisa sering bertengkar. Jadi, apakah saya tetap bisa melanjutkan niat untuk menikah dengannya atau tidak? Mohon masukan dari Bapak Uskup. Oke, terima kasih Pastor untuk pertanyaan yang diambil dari umat dan seringkali juga menjadi kesulitan banyak pasangan yang baru ingin mencoba untuk membangun hidup keluarga.
Pertanyaan ini mengarahkan kita untuk memahami perkawinan Kristiani, di mana unsur yang paling penting yang harus ada sebelum soal kerja itu adalah pemahaman yang tepat tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, terutama yang berkaitan dengan unsur dasar supaya terjadinya suatu perkawinan adalah unsur kasih. Pertama-tama pasangan memang harus saling mencintai, dan unsur yang kedua tadi sudah disinggung mengenai pembicaraan bagaimana keluarga itu akan dijalankan. Nah, kebingungan ini harusnya nanti dijawab apakah saudara tadi itu sudah mengikuti, kalau di tempat kita adalah kursus persiapan perkawinan. Nah, mudah-mudahan di situ diperjelas bahwa ketika kita menikah di sana tidak ada perlombaan antara pendapatan laki-laki dan pendapatan perempuan. Dan seperti saya sudah uraikan di bagian doktrinal bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai suatu hakikat yang sama, yakni mengambil bagian di dalam kasih Allah sendiri yang menjadikan mereka berdua sungguh-sungguh sebagai suatu komunitas kasih, di mana laki-laki dan perempuan membentuk satu keluarga, dan di dalam keluarga itu ikatan kasih dapat berkembang. Maka persoalan minder ini nanti harus didialogkan, karena baik pendapatan suami maupun istri semuanya dimaksudkan untuk membangun keluarga baru itu. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi hal yang mempengaruhi keputusan apabila benar-benar memang mereka saling mencintai. Unsur ekonomi ini menjadi bagian juga yang harus dipelajari oleh pasangan yang baru untuk membentuk suatu komunitas kasih, suatu komunitas cinta, di mana tidak ada di sana pertentangan antara pendapatan suami dan istri. Kiranya jawaban singkatnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti yang mengalami yang demikian bisa mencari jalan untuk mendiskusikannya secara terbuka, karena yang paling penting di dalam perkawinan Kristiani adalah tadi kesatuan di dalam kasih, dan ada hormat satu sama lain baik sebagai laki-laki maupun perempuan, termasuk juga ketika laki-laki pendapatannya lebih rendah dari perempuan. Terima kasih Monsinyur atas masukan yang diberikan untuk pemuda yang sedang galau tadi. Sebagai contoh pengalaman menghadapi kegalauan pemuda tadi, mari kita lihat sharing dari Pasutri berikut ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elizabeth Apriliani dan suami saya Ferdinandus. Kami berasal dari Momere Flores NTT. Kami menikah pada tanggal 27 Desember tahun 1998 di desa kecil di Silva Rahayu, stasi Santo Franciscus Assisi, Spanyol. Dan kami dikaruniai sepasang anak, satu laki dan satu perempuan. Yang laki Yosef Mariano, kelahiran 22 Oktober tahun 99. Dan yang kedua perempuan Angela Merici, kelahiran 28 Januari tahun 2002. Dan anak-anak kami puji Tuhan sudah kuliah sekarang semua. Untuk perbedaan yang ada di antara kami, ya, saya seorang pegawai negeri, suami saya swasta. Ada perbedaan memang untuk pendapatan, tapi itu sebenarnya bukan merupakan suatu halangannya untuk kami, walaupun awal-awal ya dari keluarga mungkin ada yang setuju, ada yang tidak, tapi ya itu mungkin rencana Tuhan, jodoh dari Tuhan untuk kami. Jadi kami menjalaninya ya dengan penuh syukur, karena
ya namanya penghasilan kan tidak selamanya, ya biarpun kalau pegawai negeri sudah pasti, tapi tidak selamanya seperti itu. Jadi kalau masalah pendapatan bukan penghalang, bukan ini untuk keluarga. Jadi intinya kita saling melengkapi, saling mengisi. Kalau untuk penghasilan yang dari swasta bukan menjadi tolok ukur. Jadi intinya mungkin kemauan aja dari suami atau istri, asal mau bekerja, mau berusaha dengan cara yang halal, pasti Tuhan juga akan membantu kita. Masalah perbedaan pendapatan antara suami dan istri bukan menjadi suatu masalah yang besar, dan saya sebagai istri dan sebagai seorang pegawai negeri juga saya tidak merasa paling tinggi, paling hebat, tidak. Tetap suami saya sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, dan sama-sama kami saling menerima, saling melengkapi satu sama lain, dan perbedaan pendapatan bukan menjadi suatu masalah bagi keluarga. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya masalah keluarga seperti perbedaan pendapat, jangan sampai menjadi suatu masalah yang besar, tapi intinya kita saling melengkapi satu sama lain. Sekian dan terima kasih sharing kami, semoga bermanfaat. Monsinyur, selanjutnya yang kedua ini dikirim oleh seorang bapak. Berikut isinya. Kami adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah. Saat ini kami sudah dikaruniai satu orang anak. Anak kami ini adalah seorang cewek. Awalnya kami sungguh-sungguh berharap untuk mempunyai anak laki-laki sebagai anak pertama kami. Kami sudah tekun berdoa, menjaga kesehatan, bahkan kami ziarah ke banyak gua Maria hanya untuk supaya Tuhan mengabulkan permohonan kami memberikan anak laki-laki sebagai anak pertama kami. Tapi nyatanya hasilnya lain. Kami sepertinya belum bisa menerima kenyataan ini. Bahkan kami menjadi trauma untuk meminta lagi dan takut untuk berharap mempunyai anak laki-laki. Akibatnya kami berdua sering bertengkar dan saling menyalahkan. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Apakah prinsip hidup kami ada yang salah? Mohon nasihat dari Bapak Uskup. Ya, terima kasih Pastor yang sudah mewakili umat untuk menanyakan soal adanya anak laki-laki dan perempuan. Di dalam banyak budaya, termasuk juga kebanyakan budaya kita, kedudukan anak laki-laki sangat penting. Karena pada suku-suku tertentu memang anak laki-laki itu meneruskan nama marga dan banyak hal lain yang diprioritaskan. Inilah kita melihat perjuangan yang saat ini, misalnya pemberdayaan perempuan melalui apa yang kita sebut gerakan gender, tidak lain adalah untuk memberi penegasan dan juga pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya melihat nilai setiap anak atau melihat nilai laki-laki dan perempuan sebagai suatu hal yang sama-sama sangat berguna. Di dalam bagian doktrinal saya telah menjelaskan mengenai identitas laki-laki dan perempuan yang memang mereka berbeda di dalam cara menghayati hidupnya sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi saling melengkapi dan saling memperkuat karena mengambil suatu identitas yang sama, yakni mereka sama-sama diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sendiri dan mengambil bagian dalam keilahian Allah sebagai citra Allah. Dan di situ kita melihat konsep menjadi laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan oleh
suatu hal lain kecuali tadi masuk dan mengenal identitas terdalam sebagai ciptaan Allah, dan di situ mengembangkan apa yang mungkin. Maka pertanyaan tadi mengenai apakah anak laki-laki atau perempuan, kita kembalikan ke bapak yang atau keluarga yang bertanya tadi untuk merenungkan apa sebetulnya dengan tujuan memprioritaskan yang laki-laki dan kemudian seakan-akan tidak menerima perempuan sebagai bagian dari karunia Allah yang dipercayakan kepada mereka, suatu kehidupan baru yang mereka perlu tumbuhkan. Maka kita berharap bahwa disinilah keluarga bisa memprioritaskan dan melihat bahwa masing-masing anak, baik itu perempuan maupun laki-laki, sama-sama mempunyai suatu martabat yang sama, walaupun menghayatinya secara berbeda sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi bagi kita dalam pandangan Kristiani, kita tidak melihat perempuan lebih rendah sehingga harus disesali kelahirannya. Begitu juga kalau pasangan itu ternyata tidak mempunyai laki-laki, anak laki-laki dalam keluarga, seharusnya mereka tetap bersyukur karena anak itu adalah buah dari cinta kasih mereka, dan pasangan itu telah mengambil bagian di dalam penciptaan suatu kehidupan yang baru. Kiranya begitu, Pastor. Mudah-mudahan ini bisa membantu umat yang juga seringkali galau dan banyak berdoa untuk mendapat yang anak laki-laki dibanding perempuan. Terima kasih Monsinyur atas nasihat yang diberikan untuk Bapak tadi. Sebagai contoh pengalaman menyikapi masalah seperti ini, mari kita saksikan sharing Pak Sutri berikut ini. Salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih. Kami adalah keluarga dari Sibarani. Nama saya Ibu Sibarani, istri saya Maria Erika Apriana, dan anak pertama saya Johanna Atali Sibarani, dan anak kedua saya Gabriel lagi Sibarani. Pada perkawinan kami menikah di Gereja Katedral Tanjung Selor pada tanggal 7 bulan 7 2012. Perkawinan kami pada dasarnya seperti umumnya bapak-bapak dan keluarga lainnya pasti menginginkan adanya keturunan, baik itu anak laki-laki dan perempuan. Kami pun pada masa awal-awal pernikahan kami membayangkan bahwa nantinya kami akan memiliki sepasang anak yang pertama laki-laki dan yang kedua kemungkinan kami berharap kami mempunyai seorang putri. Seperti di tradisi keluarga kami, saya berasal dari Tapanuli, di mana kelahiran anak laki-laki atau mempunyai anak laki-laki seperti biasanya sangat diinginkan karena kelak nantinya akan membawa garis keturunan orang tuanya. Tapi kenyataannya pada saat ini perkawinan yang pertama dan perkawinan kami itu, anak saya yang pertama ternyata lahirlah seorang putri yang dimana kami harapkan kemungkinan memiliki anak laki-laki. Dalam prosesnya kami semua saya dan istri saya telah mengikuti program dokter dari program dokter. Tapi kenyataannya Tuhan mengaruniai kami, anak pertama kami adalah seorang putri yang kami beri nama Johanna Atali Sibarani. Selang 1 tahun kemudian, ternyata Tuhan memberikan kami, mengaruniai kami melalui istri saya hamil yang kedua. Pada hamil yang kedua ini kami sempat diberi harapan bahwa pada saat check up di rumah sakit dikatakan, check up pertama dikatakan bahwa anak saya laki-laki. Ternyata proses medis itu
berjalan bulan-bulan berikutnya, ternyata anak saya perempuan. Tapi kami tetap dengan pergumulan kami bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kami akan terima karena itulah anugerah dari Tuhan. Atas saya dan istri saya, Ibu ya, kami tetap memberi harapan besar, meminta kepada Tuhan bahwa harapan kami kelak nantinya kami pun masih bisa diberikan atau dikaruniakan seorang anak laki-laki, seperti di mana dalam tradisi keluarga orang Sumatera pada umumnya. Harapan untuk memiliki anak laki-laki itu masih ada. Karena kami dari keluarga saya bersaudara, ada 3, suami saya juga ada 3 bersaudara. Jadi kami berdua punya keinginan punya anak 3 juga. Jadi harapan kami memang anak kami yang ketiga nanti laki-laki. Namun sampai saat ini ya kami masih mencoba juga. Tapi nanti kalau ternyata anak ketiga nanti perempuan, ya itu juga satu anugerah juga dari Tuhan. Memang dari keluarga besar suami umumnya juga berharap kami memiliki anak laki-laki karena dapat meneruskan nama keluarga. Nah, harapannya seperti itu, yang mereka ikut mendoakan. Nah, namun saat ini karena kami mempunyai anak perempuan, memang agak sedikit berbeda dengan impian kami sebelumnya waktu awal-awal menikah, punya 2 anak aja, terus kemudian anaknya yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Tapi Tuhan memberi anugerah kami 2 anak perempuan, tetap kami terima dengan sukacita, dan kami tetap mendidik dan mengasuh mereka ya seperti perempuan. Jadi yang tidak ada si Mbak ini, karena harapan kami dia anak pertama laki-laki, terus kami membuat dia seakan-akan jadi laki-laki, tomboy gitu. Enggak, kami tetap mengasuh dia juga ya sebagaimana harusnya perempuan. Anak kedua juga demikian. Jadi tidak ada perbedaan anak laki-laki dan perempuan, itu tetap kami mengasuhnya seperti yang seharusnya. Betul itu, Bu. Meskipun ya saya berasal dari keluarga Sumatera, di mana anak laki-laki sangat diharapkan untuk meneruskan marga dari keluarganya, dari saudara dan kakek-kakeknya. Tapi kami tetap menerima anugerah yang diberikan Tuhan kepada kami melalui 2 anak kekasih kami ini, dan kami tetap merawat mereka dan mendidik mereka selayaknya mereka seorang anak putri. Ya kan, Bu? Betul. Jadi kami mendidik anak-anak kami ya seperti selayaknya sesuai kodrat mereka. Jadi tidak ada yang berpenampilan seperti laki-laki. Jadi kami beri mereka pakaian sewajarnya. Jadi seperti selayaknya perempuan, kami beri mereka mainan seperti wanita, seperti perempuan. Kami latih mereka dengan pekerjaan-pekerjaan perempuan ya. Memang sedikit kami beri keterampilan seperti laki-laki, misalnya bantu membersihkan mobil, bantu bersihkan rumah, ya agak berbeda dengan seperti perempuan. Jadi kami tambahi keahlian keterampilan seperti laki-laki. Jadi diharapkan nanti untuk bekal mereka di kehidupan yang akan datang. Jadi kami tetap menerima anugerah dari Tuhan ini dengan penuh
sukacita, kami mendidik mereka dengan sesuai kodratnya seperti perempuan, jadi tidak ada yang dibuat seakan-akan mereka ini laki-laki, hanya untuk memenuhi harapan kami. Ya, kami tetap mencintai buah hati kami yang telah Allah berikan kepada kami. Melalui kasih-Nya kami dikaruniakan putri kami yang cantik-cantik ini, dan kami tetap menjaga dan memelihara yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, baik dari segi pendidikannya, ya layaknya sebagai seorang anak perempuan. Tidak ada kami beda-bedakan, dan kami juga tidak mencontohkan atau menggambarkan melalui berpakaian dan sebagainya seperti anak laki-laki, tapi tetap kami memberikan kasih sayang, pendidikan, dan dalam kesehariannya layaknya seperti memang anak putri-putri kami. Tidak kami bedakan. Jadi kami tetap berharap pada Allah supaya kami masih bisa diberikan anak laki-laki. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kehidupan kita di dunia ini. Jadi demikianlah sharing dari keluarga besar kami. Meskipun kami berbeda tradisi dan budaya, kami yang satu berasal dari Sumatera dan yang satu berasal dari Jawa, jadi tetap sayangi anak-anak kita, meskipun harapan kita saat ini belum diberikan anak laki-laki atau seperti yang kita harapkan dalam perkawinan kita sebelumnya. Saya harap tetap cintai anak-anak buah hati kita ini, buah kekasih kita ini. Layaknya Tuhan pun selalu mencintai kita semua dalam kehidupan hari lepas hari ini. Demikianlah bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, sekilas dari sharing kami, keluarga kami di sini. Salam. Mbak, salam. Dadah. Monsinyur yang terhormat, untuk yang ketiga ini dikirim oleh seorang ibu. Berikut isinya. Kami adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah. Saat ini kami mempunyai 2 orang anak yang membuat kami sangat bahagia. Tapi sekarang baru ada masalah. Anak pertama kami adalah cewek. Saat ini dia sudah kelas 3 SMA. Tahun depan dia ingin masuk kuliah. Tapi suami saya tidak setuju. Suami saya ingin agar anak pertama kami yang cewek itu menikah saja, daripada sekolah tinggi-tinggi sampai kuliah segala. Alasannya, untuk apa kuliah kalau ujung-ujungnya nanti ikut suaminya dan hanya tinggal di rumah saja. Jadi rugilah katanya. Lebih baik yang kuliah adalah adiknya yang cowok itu. Saya sebagai istri jadi bingung harus bagaimana. Karena saya pikir pandangan suami saya juga ada betulnya. Tapi saya juga kasihan dengan anak pertama kami yang cewek itu. Akibatnya saya dan suami saya sering bertengkar soal keinginan anak pertama kami yang cewek itu ingin kuliah. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Apakah pandangan hidup kami itu salah atau betul? Mohon penjelasan dari Bapak Uskup. Terima kasih Pastor untuk pertanyaannya. Sekali lagi pertanyaan ini dan pertanyaan yang sebelumnya menggambarkan suatu pemikiran tertentu mengenai kedudukan anak laki-laki dan perempuan di dalam keluarga, dan juga pemikiran masyarakat pada umumnya tentang peranan laki-laki dan perempuan itu. Dalam uraian doktrinal saya juga telah berbicara mengenai unsur-unsur
kedosaan yang ada di dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa terjadi di Taman Firdaus, dan dengan adanya kejatuhan dalam dosa itu berkembang unsur-unsur yang kemudian memecah belah persatuan laki-laki dan perempuan. Mereka terpisah dari Allah, terpisah satu sama lain. Juga relasi dengan alam itu dikacaukan oleh dosa. Apa yang kita lihat dalam pertanyaan ini adalah unsur-unsur yang perlu kita mengambilnya sebagai unsur kritis di hadapan iman kita, untuk melihat seperti tadi, yang pertama lahirnya laki-laki dan perempuan, dan yang kedua ini tentang pentingnya memberi prioritas yang sama, membekali baik laki-laki maupun perempuan yang hadir di dalam keluarga untuk suatu kehidupan yang lebih berkualitas. Dan bukan karena dia perempuan lalu kemudian kita tidak memberikan izin kepada dia untuk melanjutkan kuliahnya, karena ini menyangkut juga persiapan untuk hidup di masa yang sekarang ini. Dan kita melihat ini unsur-unsur budaya yang harus dimurnikan. Misalnya di dalam lingkungan kita, anak perempuan hanya dilihat sebagai aset, dilihat semacam ATM. Di lingkungan-lingkungan kita di Kalimantan Utara ini misalnya, anak perempuan itu dilihat sebagai tumpukan tempayan-tempayan. Jadi masih SMA itu sudah keluarga laki-laki, dan mereka sendiri sudah mengamati, oh si itu nanti kita akan segera melamar dia sebelum tidak perlu lagi untuk kuliah. Jadi budaya pun sangat mendukung itu pernikahan dini, sehingga sesudah menikah pun mereka secara ekonomis belum mandiri juga secara ekonomis, dan tidak dipersiapkan juga masa depannya untuk pendidikan yang lebih tinggi, sehingga juga mendapat pekerjaan yang lebih layak. Disinilah kita melihat bahwa faham tentang pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan perlu diluruskan sehingga kita memahami bahwa baik laki-laki maupun perempuan, termasuk pendidikan anak-anak ini, perlu mendapat prioritas untuk semuanya, karena masing-masing mempunyai nilai untuk kehidupan yang mereka layak untuk mendapatkannya, apalagi di zaman kita ini. Jadi kita memohon supaya juga mungkin di sini di dalam pastoral, di keuskupan kita, dan juga di berbagai lingkungan, semoga unsur pernikahan yang dipaksakan ataupun terlalu cepat karena diiming-imingin oleh keuntungan yang diperoleh dari urusan-urusan adat itu bisa dapat diatasi atau dikalahkan oleh kepentingan yang lebih besar, terutama mempersiapkan secara baik suatu pernikahan, sehingga mereka yang masuk di sana sungguh nanti membangun suatu keluarga yang dipersiapkan, yang membahagiakan dan juga mempunyai masa depan. Kurang lebih secara umum begitu, Pastor. Terima kasih Monsinyur atas penjelasan yang diberikan untuk Ibu yang tadi bertanya melalui kami kepada Monsinyur. Sebagai contoh pengalaman menghadapi problem Ibu tadi, mari kita lihat bersama sharing Pak Sutri berikut ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juni Tukang, istri Bartidis Gulang Nasar, anak 2 orang. Anak pertama perempuan bernama Florentina Rosari Tukang. Anak kedua laki-laki bernama Pedro Kurniawan Lega Tukang. Tahun nikah kami tanggal 17 November 2000. Asal Kabupaten Lembata, sekarang tinggal di kilometer 2 Tanjung Selong. Kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memiliki 2 buah hati, yaitu anak perempuan dan anak laki-laki. Dalam keluarga kami tidak pernah membeda-bedakan yang perempuan dan laki-laki.
Kami mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Kami mendidik mereka, membesarkan mereka, dan membiayakan mereka, memberikan mereka pendidikan yang baik agar dalam menjalankan menggapai masa depan mereka, mereka harus selalu berusaha untuk mencapai cita-cita mereka. Kami orang tua sangat bangga, walaupun kami memiliki anak pertama, anak perempuan, tapi kami tidak menganggap bahwa anak perempuan itu hanya anak yang hanya sekolahnya hanya sebatas SMP atau SMA sudah, tapi kami tidak pernah berpikir seperti itu. Kami ingin menyekolahkan anak kami agar mereka bisa hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau anak laki-laki kami tidak pernah, sama aja sebenarnya dua-duanya. Jadi kami dari orang tua sangat bersyukur bisa menyekolahkan anak kami, dan itulah tanggung jawab kami sebagai orang tua. Itu hanya pikiran agar anak-anak bisa dikuliahkan. Anak perempuan sekarang sudah kuliah di Samarinda di Unmul, sedangkan anak laki-laki baru menginjak usia SMA kelas 1. Kami sebagai orang tua tidak berpikir untuk memenikahkan anak sedini mungkin. Hanya harapan kami sebagai orang tua, walaupun dia anak perempuan, toh dia harus kuliah untuk meniti masa depannya. Walaupun anak kuliah Samarinda, kami berpikiran agar apa yang diciptakan bisa terwujud. Demikianlah sharing kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Uskup yang mulia, demikianlah pengajaran yang telah diberikan Monsinyur Paulinus MSF, Uskup Tanjung Selor, kepada kita semua dalam rangka katekese keluarga dengan tema pria dan wanita. Semoga pengajaran-pengajaran tadi bermanfaat dan memberi semangat baru bagi kita semua dan menambah cinta kasih kita kepada keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan cinta kasih kita kepada semakin banyak orang. Menutup katekese keluarga dengan tema pria dan wanita ini, marilah kita doakan bersama doa bulan keluarga. Yesus, Maria, Yusuf, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamulah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup berkeluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencana-Mu yang indah. Yesus, Maria, Yusuf, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga saudara-saudari sekalian, keluarga dimanapun berada, senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, demikianlah katekese keluarga hari ini dengan tema pria dan wanita. Jadikanlah keluarga sebagai tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman,
dan gereja kecil. Terima kasih, Tuhan memberkati, Bunda Maria melindungi dan mendoakan.